see what I see? Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Kali ini aku mau bercerita satu pengalamanku yang kejadiannya saat aku masih kuliah. Dan sebelumnya aku mau disclaimer bahwa semua nama-nama yang ada di ceritaku kali ini bukan nama yang sebenarnya atau udah aku samarkan. Sore itu seperti biasa sepulang kampus atau kalau misalnya ada makul yang kosong, aku sering banget nongkrong sama pacarku. Namanya Dimas. Aku dan Dimas beda jurusan tapi kita satu kampus. 2 tahun sudah aku pacaran dengan Dimas. Secara fisik, Dimas itu tipeku banget. Postur badannya tinggi dan hitam manis. Dimas aktif di kegiatan Mapala. Karena sering diajakin nongkrong, aku jadi kenal beberapa teman-teman setongkrongan Dimas. Ada Kunto sama pacarnya Titik, Tegar, Mas Angga ketua Mapala saat itu, dan Mahardika yang udah sahabatan sama Dimas dari SMP. Dari semua teman-teman Dimas, Mahardika lah yang paling menarik perhatianku. Padahal anaknya pendiam, gak banyak omong, sedikit kaku. Tapi gak tahu kenapa ada perasaan yang beda di hatiku saat tanpa sengaja kita saling menatap. Berkali-kali aku mencoba menepis perasaanku pada Mahardika, karena gak sepantasnya aku memelihara perasaan ini. Apalagi saat itu statusku masih berpacaran dengan Dimas. Tapi siapa sih yang bisa menahan rasa cinta? Walau sekuat tenaga aku mencoba menyangkal. Karena aku tahu Mahardika sepertinya juga menyimpan perasaan yang sama denganku. Terbukti dari beberapa kali saat Dimas gak bisa nganterin aku pulang, pasti dia akan minta tolong Mahardika untuk mengantarku pulang dengan motornya Dimas. Karena saat itu Mahardika belum punya motor. Bahkan kalau ke kampus, Mahardika sering banget nebeng sama Dimas. Mahardika yang cuek dan gak ada track record dengan cewek manapun, selalu semangat nganterin aku pulang. Memang sih, secara fisik, Mahardika bukan tipeku. Sekalipun cukup tinggi, tapi kulitnya putih dan rambutnya ikal. Kalau dilihat-lihat, sekilas mirip Nicholas Saputra. Mahardika cukup jadi idola di kampusku, tapi setauku belum ada yang bisa menggapai hatinya. Dan jarak rumahku dari kampus cukup jauh. Di sepanjang perjalanan saat Mahardika nganterin aku pulang, aku mencoba mengajak ngobrol Mahardika. Awalnya sih cuek dan sok cool, tapi aku terus berusaha memecah kekakuan di antara kita. Lambat tahun, akhirnya Mahardika mulai mencair. Kita mulai ngobrol, dan ternyata kita banyak kesamaan. Ya, sekalipun banyolannya Mahardika itu menurutku garing, jauh banget dengan jokes-joknya Dimas. Tapi aku tetap tertawa untuk menghargai Mahardika. Hingga suatu hari, Mahardika dapat job guide untuk pendakian pemula. Mahardika dan Dimas ini sama-sama hobi mendaki gunung. Bahkan saat itu nama mereka cukup dikenal di kalangan pendakian. Dan Mahardika sering banget dapat job guide untuk pendakian pemula. Lumayanlah buat tambah-tambah uang saku. Karena Mahardika, maaf ya, bukan dari keluarga yang berada. Tapi nggak tahu kenapa, saat dengar Mahardika dapat job guide saat itu, perasaanku nggak enak. Dan intuisiku berkata lain. Pokoknya susah dijabarkan dengan kata-kata. Rasanya aku pengen ngelarang Mahardika agar nggak ambil job guide pendakian itu. Tapi apa hakku? Aku cuma temen. Dan akhirnya aku cuma bisa berdoa dalam hati, berharap semoga berjalan lancar sama seperti pendakian-pendakian sebelumnya. Biasanya Mahardika ambil job guide pendakian untuk pemula
di weekend. Jadi Senin dia udah bisa masuk kuliah. Tapi sampai hari Selasa, Mahardika belum kelihatan di kampus. Ya awalnya aku pikir Mahardika mungkin ada kegiatan lain atau masih kecapean. Tapi akhirnya ada kabar yang menyatakan Mahardika hilang. Seketika itu rasanya jantungku mau copot. Bener kan firasat gak enakku kemarin? Dalam hati aku langsung berdoa semoga semuanya baik-baik saja dan Mahardika segera ditemukan dalam keadaan selamat, sehat, gak kurang satu apapun. Karena menurutku jalur pendakian itu bukan hal yang baru buat Dika. Tapi setiap kemungkinan selalu ada dan kita juga nggak bisa lepas dari yang namanya halangan. Mengingat hal itu, perasaanku semakin nggak karu-karuan. Padahal teman-teman satu Mapala sudah mulai membantu pencarian Mahardika. 5 hari berlalu, Mahardika belum juga ditemukan. Perasaanku semakin gak karu-karuan. Was-was, takut terjadi apa-apa. Apalagi selama Mahardika menghilang, aku selalu mimpiin Mahardika. Dalam mimpiku, aku melihat Mahardika duduk diam di atas batu. Dan mimpi itu berulang terus, membuat aku semakin gusar. Hingga suatu sore, setelah makul, sekitar jam 3-an, aku buru-buru bergegas ke base camp untuk update berita terbaru tentang Mahardika. Ruang kuliahku saat itu di lantai 3 gedung 1. Tapi waktu menuruni tangga, aku lihat ada orang yang berdiri mematung di area parkiran. Terlihat jelas banget karena parkiran saat itu udah mulai sepi. Padahal sore itu hujan cukup lebat. Menurutku aneh sih. Aku sempat menghentikan langkahku. Ku amati siapa orang itu. Setelah aku bisa memastikan, dadaku langsung berdesir. Karena aku yakin orang yang berdiri di tengah parkiran itu adalah Dika. Dalam hati, aku sebenarnya agak senang. Berarti Mahardika udah ditemukan. Tapi kenapa dia malah berdiri di tengah-tengah parkiran? Setelah itu, spontan aku langsung memanggil nama Mahardika. Tapi orang itu diam tak bergeming. Aku sempat meragukan itu Mahardika atau bukan ya. Tapi dari jaket yang dikenakan, aku apal banget. Dari situ, aku langsung buru-buru turun. Saat sampai di bawah, pas mau menuju ke area parkir, aku masih memanggil-manggil nama Mahardika. Tapi tiba-tiba, aku melihat sosok itu perlahan-lahan menghilang seperti tersapu angin dan itu tepat di depan mataku. Rasanya aku pengen menjerit sekencang-kencangnya, tapi suaraku seperti tertahan di tenggorokan. Apalagi sebelum menghilang, samar-samar aku melihat senyuman Mahardika. Setelah kejadian itu, hampir setiap malam, Dika selalu hadir di mimpiku. Masih dengan mimpi yang sama. Kulihat Dika duduk di atas batu dekat sebuah sumber mata air yang gak begitu besar, tapi airnya jernih banget. Berkali-kali aku mencoba mencerna makna mimpiku. Sampai akhirnya aku ingat, mata air itu pernah aku lihat. Tapi di mana ya? Aku terus berusaha mengingat-ingat. Hingga akhirnya aku beranikan diri menceritakan mimpiku pada Dimas. Untungnya Dimas antusias mendengarkan mimpiku. Bahkan Dimas bertanya detail sumber mata air itu seperti apa yang aku lihat di mimpi. Dan akhirnya setelah 2 hari, Mahardika ditemukan. Tapi sayangnya ditemukan dalam keadaan meninggal. Hatiku hancur berkeping-keping. Mahardika ditemukan terjatuh di jurang yang cukup dalam di dekat mata air yang ada di pos 2. Investigasi menyatakan bahwa Mahardika terpleset saat hendak ambil air wudhu.
Karena saat itu Mahardika bersama pendaki pemula yang belum pengalaman, sedangkan satu-satunya pendaki senior ya cuma Mahardika. Jadi mereka semua panik saat mendapati Mahardika menghilang. Ditambah lagi saat itu kabut turun cukup tebal. Jadi para pendaki pemula itu cuma bisa menunggu di pos 2. Dan seandainya saja saat itu misalnya Mahardika segera mendapat pertolongan, pasti ceritanya beda. Dalam hatiku sambil memandangi pusara Mahardika. Rasanya aku masih belum percaya Mahardika pergi begitu saja. Malam harinya setelah aku mengantarkan Mahardika ke peristirahatan yang terakhir, Mahardika kembali hadir dalam mimpiku. Tapi kali ini dia tersenyum ke arahku sambil berjalan menjauh meninggalkanku di tengah-tengah keramaian. Berkali-kali aku memanggil nama Mahardika, tapi dia sepertinya enggak mendengarku. Hingga akhirnya aku terbangun. Tak terasa air mataku menetes. Kulihat jam 2:15 dini hari. Dadaku rasanya sesak. Sambil menghela napas panjang, aku memutuskan berdiri untuk mengambil air putih. Tapi tanpa enggak sengaja, pandanganku tertuju pada meja kecil yang ada di samping ranjangku. Di situ kudapati seikat bunga edelweiss. Aku terkejut, air mataku kembali mengalir. Ya Tuhan, aku segera mengambil bunga edelweiss itu dan kupeluk erat. Aku ingat sebelum Mahardika mendaki, aku sempat minta sama Mahardika untuk dibawain bunga edelweiss. Dan sekalipun Mahardika sudah meninggal, dia tetap menepati janjinya untuk membawakan aku bunga edelweiss. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Rasanya aku belum siap untuk kehilangan Mahardika. Tapi ternyata takdir berkata lain. Aku hanya bisa mendoakan Mahardika, semoga dia tenang di sisi Tuhan. Dan akhirnya, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. podcast.ceritahoror@gmail.com. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.